Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Skalarasati. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Malang, semester 6, jurusan Manajemen Pemasaran. Suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, COVID-19 atau yang biasa kita kenal sebagai virus corona telah masuk di Indonesia. Update terbaru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 221 jiwa telah meninggal akibat virus tersebut. Itu hanya yang terjadi di Indonesia. Bagaimana yang terjadi di luar negeri? Pasti jumlahnya lebih dari ini. Namun, tidak hanya kematian yang menjadi dampak negatif dari virus tersebut. Dampak di bidang perekonomian juga sangat besar sekali. Dilansir dari liputan6.com, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa saham di berbagai negara mengalami penurunan yang sangat amat drastis akibat virus tersebut. Apa saja yang berubah di pasar dilihat dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis, pasti banyak sekali yang mengalami perubahan. Bahkan, mal, restoran, tempat ngopi, dan pusat keramaian lainnya terpaksa tutup karena virus ini. Masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah, sehingga pelaku bisnis menutup gerainya agar kerugian yang dialami tidak semakin banyak. Konsumen lebih memilih melakukan kegiatan-kegiatannya di rumah, seperti memasak di rumah, menonton film di rumah, olahraga di rumah, dan bahkan konsumen lebih memilih melakukan belanja online daripada langsung menuju ke pusat perbelanjaan. Masyarakat mulai meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga permintaan sabun, hand sanitizer, vitamin melonjak tajam. Konsumen pun juga mulai kelak memilih kebutuhan-kebutuhan esensial seperti beras dan mie instan. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk mengisolasi diri dan mengkarantina diri di rumah. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mengatasi hal tersebut? Pelaku bisnis harus bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah ini. Beberapa hal diantaranya yang harus dipertimbangkan dan difikirkan secara matang. Yang pertama yaitu keuangan. Pastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki selama 3 bulan cukup untuk mendanai apa yang diperlukan. Yang kedua, perhitungan anggaran. Membuat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional baik yang rutin atau sifatnya tetap. Dan jangan lupa kita harus memikirkan anggaran yang kita gunakan untuk memberi tunjangan hari raya kepada para karyawan. Yang ketiga, bijak, yaitu bijak dalam melakukan pengeluaran, mendahulukan biaya-biaya yang penting, dan kita mengesampingkan biaya-biaya yang itu tidak terlalu penting. Yang keempat, mengontrol bahan baku. Karena biasanya ketika terjadi krisis seperti ini, harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan harga. Maka perlu diperhatikan pasokan bahan baku. Selanjutnya ada SOP khusus, yaitu maksudnya adalah kita harus mempertimbangkan keselamatan pengunjung dan karyawan. Pastikan gerai sudah memiliki standar bersih dan aman. Caranya dengan melakukan pengecekan suhu badan terlebih dahulu terhadap karyawan dan terhadap konsumen yang masuk ke dalam gerai kita. Selanjutnya, jangan lupa sediakan tempat cuci tangan. Apabila tidak memiliki tempat cuci tangan, pastikan kita telah memiliki hand sanitizer. Selanjutnya, kita harus memberikan program-program menarik untuk menarik konsumen agar dapat meningkatkan penjualan. Lalu, marketing simpatik, yaitu membuat marketing simpatik terkait COVID-19 atau virus corona. Misalnya, dengan mengeluarkan program khusus delivery yang memudahkan konsumen yang tidak ingin keluar rumah. Dan kita juga bisa membuat program untuk para ojek online, dan kita memberikan makanan secara gratis kepada ojek online apabila kita memiliki perusahaan makanan. Selanjutnya, jangan lupa selalu update di sosial media agar konsumen selalu teringat dan rajin membeli produk kita.
Karena apabila kita sering mengupdate di sosial media kita, pasti konsumen akan lebih sering melihat barang atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Dan lama-kelamaan apabila konsumen selalu melihat barang atau jasa yang kita tawarkan, mereka akan teringat dan akan membeli barang kita daripada membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing yang tidak memberikan updatean di sosial medianya. Demikianlah sedikit dari banyaknya dampak negatif terkait virus corona. Tidak ada negara yang tidak mencemaskan corona. Tidak ada orang yang tidak ingin melindungi diri sendiri maupun keluarganya. Dan tidak ada pula sebuah perusahaan yang menginginkan kerugian. Namun, apa boleh buat, corona telah masuk tanpa permisi. Kita sebagai pelaku bisnis hanya bisa berdoa dan berusaha agar masalah ini cepat teratasi dan tetap dan terus mengembangkan ide-ide kita agar kita tidak mengalami kerugian yang sangat amat besar akibat virus corona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.